Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia malam hari ini kita dapat melanjutkan ya, tradisi keilmuan, ya salah satu ya, aspek dalam agama kita bahwa segala amalan harus diawali dengan al-ilmu. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu ini merupakan ya media atau instrumen untuk memajukan diri kita dan umat kita lewat ilmu pengetahuan. Karena yakin bahwa paham khususnya dalam masalah agama itulah yang akan nanti mempertahankan kebaikan hingga akhir, hingga waktu yang tepat terhitung ya. Dengan umur panjang peradaban itu sangat ditentukan oleh paham dalam keagamaan. Ya lalu masih kaitannya dengan tuntunan menuju keluarga sakinah, yang salah satu hal yang penting dipahami dalam mempertahankan atau mewujudkan keluarga sakinah itu dengan fungsi-fungsinya adalah kewajiban untuk memahami hakikat dari pernikahan. Bahasa yang lalu bahwa pernikahan ini merupakan pintu masuk dari keluarga sakinah. Ya, sehingga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pernikahan itu bagian terpenting. Ya. Karena dengan ilmu kita tahu mana solusi, mana yang benar, mana yang salah menurut agama kita, sehingga kita bisa berprinsip dan berpegang yang menjadi pegangan dalam beraktivitas dalam rumah tangga. Ya, lalu kita jelaskan tuntunan dalam pemilihan calon suami istri. Yang karena kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berkeluarga itu ya sangat ditentukan oleh keserasian antara suami dan istri. Dalam hal memperoleh keserasian itu, maka perlu ya dipahami sebagaimana Islam mengajarkan bahwa perkawinan yang dilakukan seseorang laki-laki dan seorang perempuan tidak hanya sekedar suka sama suka, melainkan harus sekufuk dari segi agama, juga moral dan pendidikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, hal yang terkait itu pula adanya peminangan. Jadi kalau hal memilih calon suami, kalau sudah ada keserasian, ada kecocokan, maka pintu selanjutnya untuk masuk itu adalah dengan cara peminangan. Nah, inilah langkah yang dilakukan upaya untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan hubungan keluarga, hubungan antara suami dan istri, yang kita istilahkan dengan khitbah. Jadi peminangan ini di mana ya merupakan langkah bahwa sudah ada ikatan awal, ya, minimal ikatan janji dalam melakukan pernikahan. Jadi khitbah, dalam masa khitbah itu karena sudah ada pelamaran, maka berarti sudah ada ikatan. Sehingga Islam tidak membenarkan seorang laki-laki yang meminang perempuan yang sudah dipinang dalam perempuan yang sudah menjalani iddah. Nah, karena itu bagian yang penting dijaga, dan untuk menjaga kemaslahatan. Nah, di dalam perjodohan atau dalam peminangan ini, agama tetap mengatur itu. Ya, pergaulan laki-laki dan perempuan pada masa khitbah itu harus tetap dijaga.
dan dilakukan secara Islami sampai datangnya saat pernikahan yang telah disepakati. Ya, ya. Jadi dalam berinteraksi dalam masa-masa khitbah itu perlu dijaga minimal sifatnya yang berdasar, yaitu upaya preventif secara personal, bahwa dalam arti sebuah kesadaran dari laki-laki maupun perempuan untuk menjaga kesucian kalau sudah masa khitbah itu. Jadi upaya preventif untuk menjaga diri, jaga kesucian. Nah, sebagaimana dalam masa khitbah dilakukan upaya preventif yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan agar ya, saling menghormati dan menjaga kesucian dari diri kita supaya tidak mengarah kepada perbuatan yang mendekati perzinahan. Nah, itu pada masa khitbah. Dan yang sangat penting pula adalah masa khitbah ini juga merupakan masa terjadinya proses saling mengenal antara calon agar dapat memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik, kemudian yang ketiga yang kita bahas ini adalah bagaimana hakikat pernikahan di dalam Islam. Jadi dalam Islam pernikahan itu sangat penting dalam kehidupan. Karena dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat. Ya, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Jadi bisa dibahasakan bahwa jalan pernikahan itulah jalan kehormatan. Di mana pergaulan antara laki-laki yang biasanya biasa-biasa, tapi ketika itu diikat dalam rumah tangga dan ikatan misalkan galigha jadi lebih terhormat. Apa? Karena perjodohan atau pernikahan itu memiliki uh, tujuan yang sangat mulia, ya, yang disebut dengan maqasid. Apa tujuan pernikahan itu? Jadi meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup, menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang antara suami istri serta mengandung nilai religius. religius. Jadi sehingga pergaulan laki-laki dan perempuan dalam bingkai dalam ikatan pernikahan itu ya, akan itu menjadi terhormat karena tujuan pernikahan seperti yang disebutkan adanya keturunan, adanya untuk memperoleh ketenangan hidup, memupuk rasa kasih sayang, sehingga dan juga merupakan media untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Nah, itu kita katakan tadi, sehingga interaksi kehidupan dalam rumah tangga begitu begitu terhormat. Apalagi seseorang yang berniat untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal mereka yang tidak mampu atau belum mampu untuk menikah, maka ada cara lain juga untuk menahan diri dengan cara berpuasa. Nah, sunnatullah pernikahan itu dicatat dalam agama. Apalagi Al-Quran telah menjelaskan itu. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum. Jadi hukum Allah, ketetapan Allah pernikahan tercatat begitu indah di dalam surah An-Nur ayat 32. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin, menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menumpukan mereka dari dunia. Maka oleh karena itu Nabi SAW memberikan motivasi itu kepada anak-anak muda. Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa'innahu aqaddun lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm.
inna lahu wija'un. Jadi wahai para pemuda yang punya kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena di balik pernikahan itu upaya untuk menjaga dari kejahatan mata, mampu menjaga kehormatan. Nah, untuk memperjelas hakikat pernikahan ini, ya, menurut Islam, maka ada beberapa, mungkin kita jelaskan pengertian pernikahan dari berbagai referensi dalam agama kita. Itu salah satu hal mendasar dalam membangun rumah tangga. Ya. Dalam bahasa Hindia Arab, nikahun itu, ya, dari kan menikah itu diambil dari kata nakah, yankuhu nikahun, di mana punya memiliki makna minimal dua. Jadi setidaknya dua makna daripada nikahun. Yang pertama, nikah itu bermakna akad. Jadi nikahun dalam bahasa Arab bermakna akdun. Dan artinya makna yang kedua dari kata nikah adalah wata, al-wat'u. Dan artinya adalah hubungan atau singgama. Dari segi bahasa, ya orang menyebut namanya akad nikah. Kenapa? Nikah kan secara bahasa itu akad, tapi digandengkan yang namanya akad nikah. Karena akad merupakan sebab diperbolehkannya wata ataukah diperbolehkannya singgama. Itu kalau kita ambil dari segi bahasanya. Dan nikah secara bahasa akdun ikatan, dan yang kedua adalah al-watu yang artinya singgama. Jadi kalau dikatakan akad nikah berarti dia adalah akad yang merupakan sebab diperbolehkannya berhubungan antara suami dan istri. Maka dari sini apa nikah dalam Islam? Apa pengertiannya? Para ulama memberikan definisi. Jadi nikah itu adalah aqdun yufidu hillul usrah bainar rajul wal mar'ah. Jadi nikah itu adalah perikatan yang memberikan efek hukum kebolehan mengadakan hubungan intim suami istri di antara laki-laki dan perempuan. Wa ta'awanahuma, dan mereka melakukan tolong-menolong. Wa yuhiddu ma liqaidihima, dan memberi batas hak bagi pemiliknya dalam pemenuhan kewajiban antara keduanya. Itu dalam pemahaman fikih munakahat tentang nikah itu. Dan ternyata kalau definisi ini, nikah merupakan ikatan yang memberikan efek hukum akan kebolehan berhubungan dalam rumah tangga suami istri. Baik di dalam undang-undang, nikah itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini luar biasa juga ini kalau pernikahan perkawinan dalam undang-undang kita. Jadi dia ikatan lahir, bukan hanya lahir saja tapi batin. Jadi tidak sebatas ikatan akad fisik, tapi ini itu adalah adanya ikatan batin juga. Jadi hubungan yang baik antara suami istri. Karena dengan ikatan yang baik secara lahiriah, secara batiniah, itulah yang mampu membentuk keluarga yang bahagia. Yang dimana keluarga ini akan kekal, bisa bertahan lama, bahkan terbawa nanti sampai akhirat berdasarkan iman, berdasarkan tauhid. Ya. Kalau di kompilasi hukum Islam dirumuskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Jadi sama, kawin ya sama nikah. Akad yang sangat kuat yang disebut dengan misalkan ghalidhah
untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ini definisi juga cukup bagus juga, Pak. Dan begitu ada akad, jadi ada ikatan yang kuat yang kita istilahkan dengan mitsaqan ghalidha. Nah, ikatan yang kuat ini itu dilakukan untuk apa? Dalam rangka menaati perintah Allah. Karena perintah Allah ini butuh kekuatan. Dan salah satu upaya untuk menguatkan diri dalam menaati perintah Allah itu adanya ikatan kuat. Maka diberi istilah mitsaqan ghalidha. Ikatan sangat kuat yang saling menguatkan salah satu dan lain. Maka istilahkan dengan mitra, ya mitra hamba Allah. Sehingga bagi orang yang melaksanakannya itu merupakan ibadah. Jadi, ikatan yang kuat untuk menaati Allah. Karena tujuannya memang seperti itu untuk menaati Allah supaya apa? Kita kuat untuk bisa taat, bisa istiqomah, maka ya pernikahan itu bagian dari ibadah. Baik, dari pengertian disebut yang kita sebutkan di atas, maka dapat disimpulkan adanya prinsip-prinsip yang terkait dengan pernikahan itu yang orang yang akan menikah ataukah yang sudah menikah harus memahami prinsip ini ya, dalam merawat keluarga sakinah itu. Yang pertama, prinsip yang terkait dengan perkawinan atau pernikahan dalam Islam adalah adanya prinsip atau pemahaman bahwa pernikahan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah ya, dan merupakan wujud ibadah. Nah, ini yang harus terbangun dalam membangun rumah tangga, bahwa melangkahkan kaki untuk melamar seorang perempuan dan seorang perempuan ketika menerima lamaran seorang lelaki ya, maka prinsip yang tertanam dalam dirinya itu adalah itulah dia lakukan dalam upaya untuk memenuhi perintah agama dan merupakan ibadah. Dan ini adalah prinsip innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Karena motivasi dan niat yang tepat, niat yang baik, maka itulah yang nanti membentuk sikap ya sikap selama dalam rumah tangga. Nah, karena sangat ditentukan sekali prinsip-prinsip awal ini. Ya. Sebagaimana dipahami bahwa pernikahan itu merupakan sunnatullah, itu adalah ketetapan Allah, bahkan merupakan sunnah Nabi, ya sunnah para nabi terdahulu, ya, sehingga tidak kita temukan para nabi rasul melainkan mereka telah berkeluarga, di mana nilai dari pernikahan itu ada nilai keagamaan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalaupun ini perintah dari Allah, tentu ada tujuan. Tujuan apa yang dimaksud di situ? Untuk menjaga keselamatan agama dan terpeliharanya kesucian ketuhanan. Nah, maka oleh karena itu melakukannya ya itu berarti menunaikan tuntunan agama. Itulah yang tertuang dalam Undang-Undang Pernikahan pasal 1 ayat 174 yang menegaskan di dalamnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ya. Maka tidak boleh pernikahan beda agama. Karena prinsip pernikahan dalam agama itu adalah perintah agama. Bagaimana mungkin dalam pernikahan itu beda agama, beda prinsip. Ya, sebagai bentuk peribadatan. Ya. Jadi undang-undang menegaskan pernikahan sah itu dilakukan
ya berdasarkan ataukah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Nah, ini berarti memberikan isyarat ketidakbolehan menikahi beda agama, karena di dalamnya ada prinsip-prinsip peribadatan, ya, dan merupakan bentuk pemenuhan perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam itu sendiri telah mengatur ketentuan pernikahan. Jadi ada syaratnya, ada rukunnya, ya, tentang mahar, ada khutbah nikah, ada kemampuan melakukan pernikahan maupun walimatul urs, ya, sehingga itu menjadi dasar kita. Anak-anak kita, adik-adik generasi-generasi kita ini jangan sampai menikah tanpa ada prinsip, karena pastikan bahwa pernikahan itu bahagian dari perintah agama, bahkan merupakan perwujudan ibadah, sehingga tidak sembarangan dalam hal melakukan pernikahan. Di antaranya adalah kita tidak boleh menikah beda agama. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua dalam pernikahan itu, selain tadi motif ini adalah perintah agama, kemudian bagian dari bentuk ibadah, harus disadari dan diyakini bahwa adanya ikatan atau perjanjian antara suami istri, ya, bahwa di situ ada ikatan. Orang menikah harus memahami bahwa di situ ada ikatan. Ikatan itu adalah perjanjian yang harus dijaga, ikatan tersebut antara suami dan istri. Yang oleh Al-Quran digambarkan sebagai mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang sangat, sehingga penyimpangan dalam rumah tangga itu termasuk pengkhianatan. Kalau terjadi penyimpangan di dalam rumah tangga itu sehingga berantakan di dalamnya, itu berarti ada amanah-amanah, ada perjanjian yang dilanggar. Sehingga keluarga sakinah itulah menuntun kita untuk tidak terjadinya pelanggaran dalam rumah tangga, karena bisa berdampak terhadap, ya, pengkhianatan terhadap janji-janji itu. Dan perlu disadari bahwa akad nikah bukan kontrak sosial, bukan pula terkait dengan budaya, tapi merupakan peristiwa sakral. Ada perjanjian suci yang sangat kuat. Nah, perjanjian suci itu untuk apa? Untuk membangun keluarga sakinah yang punya fungsi yang sangat dahsyat, melahirkan, ya, nilai-nilai atau kader-kader Islam, orang-orang agar tertanam nilai-nilai agama di dalam, lagi merupakan, ya, kader atau media untuk menanamkan nilai-nilai keislaman itu, nilai rahmat. Nah, itu prinsip yang kedua, bahwa ini bukan pernikahan, bukan perjanjian kontrak sosial saja, ataukah bukan pula sebagai budaya, tapi adalah peristiwa yang mulia. Dan di situ ada perjanjian suci, di mana tujuannya untuk membangun keluarga sakinah yang merupakan salah satu prinsip dasar di dalam bertakarub kepada Allah. Ya, karena keluarga sakinah lah yang bisa membuat seseorang bisa ibadah dengan tenang, kebahagiaan rumah tangga. Nah, sehingga dalam akad itu, ya, dalam akad nikah bukan muamalat biasa, tapi merupakan perjanjian yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan. Dalam upaya apa? Kenapa ada perjanjian itu? Perjanjian dalam hal apa? Ya, tadi kita sudah jelaskan agar diwujud masyarakat, ya, keluarga sakinah. Di mana dalam keluarga sakinah itu saling mencintai, saling mengasihi, menyiapkan yang sangat lebih penting adalah untuk menyiapkan generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan risalah Islamnya. Jadi lahirnya pemimpin-pemimpin itu dalam rumah tangga. Ya, jadi generasi-generasi
kader-kader kepemimpinan itu muncul karena orang yang menikah tidak berpikir dirinya, tapi akan berpikir nanti generasi-generasi. Dan itu dan disahkan oleh sifat nubuah. Jadi kepemimpinan para nabi itu berpikir bukan masa sekarang, tapi masa memikirkan generasi-generasi mendatang. Dan ini seharusnya hadir. Karakter-karakter anak bangsa itu adalah karakter-karakter yang bertanggung jawab. Dan salah satu bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah pertanggungjawaban generasi ataukah pertanggungjawaban sejarah yang akan datang. Dengan cara apa pertanggungjawaban sejarah akan datang itu? Lahirnya generasi-generasi kuat. Lahirnya generasi-generasi akan melanjutkan risalah. Ya, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah tanggung jawab itu. Di hadapan Allah bahwa kita telah mencatat sejarah yang baik untuk masa depan. Nah, lewat apa? Lewat pernikahan. Nah, sehingga mereka yang tidak memahami ini hanya memikirkan dirinya saja, tidak masuk di dalam, melibatkan dirinya dalam ikatan kuat itu, nah, itulah yang disilahkan dengan jiwa-jiwa apa istilahnya ini, ya, termasuk pengkhianatan sejarah, pengkhianatan generasi yang merupakan janji kita di hadapan Allah menjadi khalifatul fil ardi waliyadzubillah. Nah, prinsip yang ketiga dalam pernikahan itu, selain itu adalah ibadah, selain prinsip bahwa dengan pernikahan merupakan akad atau perjanjian untuk melahirkan kader-kader penerus risalah Islamiyah, sehingga jiwa kepemimpinan nubuah terus hadir dalam rumah tangga itu. Biasa distilahkan adalah ulama kita kepahlawanan kenabian, ya, kepahlawanan kenabian. Jadi jiwa-jiwa tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan pertanggungjawaban sejarah mendatang bahwa dia telah menemukan amanat itu dan mengemban risalah untuk menciptakan kader-kader penerus masa depan. Nah, yang ketiga, prinsip dalam pernikahan siapapun itu, apakah yang akan menikah atau yang sudah menikah, ya apalagi yang belum menikah, perlu ada itu menurut tarjih bahwa pernikahan itu harus tercatat. Jadi adanya pencatatan pernikahan. Ya, tidak berpikir pernikahan rumah tangga di Muhammadiyah nikah siri. Nikah siri. Itu prinsip yang dituntunkan oleh Muhammadiyah, oleh tarjih bahwa pernikahan pun apapun yang dilakukan harus tercatat. Nah, di mana pencatatan pernikahan ini menurut Muhammadiyah itu wajib dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Ya. Setelah pernikahan telah dipandang sah menurut ketentuan agama Islam. Makanya di dalam majelis tarjih itu memberikan fatwa. Jadi ada fatwa tentang nikah siri. Nikah siri. Nah, nikah siri itu tertanggal tahun 2007. Ada fatwanya. Kemudian fatwa ini diperkuat lagi dengan munas. Dan dilaksanakan di Malang tahun 2010. Ya. Di mana isi fatwa dan keputusan munas 2010 itu menetapkan bahwa bagi warga Muhammadiyah wajib hukumnya mencatatkan perkawinannya yang dilakukannya. Itu putusan tarjih. Bahwa warga Muhammadiyah wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukan. Ya, kenapa putusan ini diambil? Karena dengan pertimbangan banyak hal. Di antaranya pertimbangan pernikahan, pencatatan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang 74. Undang-Undang Pasal 2 Ayat 2 ya, nomor 1 tahun 2000 atau 1974. Nah, di dalamnya kan dijelaskan di situ bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nah, ini khususnya untuk umat Islam yang juga itu diatur juga dalam instruksi Presiden nomor 191 terkait dengan kompilasi hukum Islam. Nah, apa isinya? Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Ini juga berdasarkan dari KAI. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Di undang-undang perkawinan itu maupun kompilasi hukum Islam bagi umat Islam itu pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ijtihad dari para ulama Indonesia tentang perkawinan. Karena namanya pencatatan itu tidak terlalu ketat ya dibanding dengan negara-negara luar. Tapi Indonesia akan menetapkannya di dalam undang-undang. Terus dari mana sumber atau alasan syar'inya bahwa pencatatan bahwa nikah itu harus dicatat? Jadi pencatatan perkawinan itu merupakan salah satu bentuk i'lanun nikah. Dalam agama kita namanya i'lanun nikah. Dia merupakan anjuran dari Nabi. Nabi pernah bersabda, "A'linun nikah." Umumkanlah pernikahan. Jadi apalagi Nabi telah menyatakan awalim walau bisyati. Ada kalau walimah walaupun itu hanya dengan memotong seekor kambing. Jadi tujuan mempermaklumkan pernikahan itu untuk apa, salah satunya adalah menghindarkan prasangka negatif terhadap hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah memang melangsungkan pernikahan dan berubah status menjadi suami istri. Nah, dengan demikian berarti apabila ada permasalahan di antara suami istri dan pemimpin dan masyarakat pada waktu itu dapat ikut menyelesaikannya agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, itu pertama alasan kenapa perkawinan harus tercatat. Karena itu berdasarkan langkah untuk menghilangkan masalah ya, yang sampai muncul. Alasan kedua kenapa pernikahan harus dicatat, karena pencatatan perkawinan itu akan menjamin kemaslahatan individu dan juga keluarga dan masyarakat. Bahkan akan memberikan ketetapan hukum bagi ikatan suami istri dalam memberikan perlindungan dan jaminan bagi hak-hak suami dan istri. Sehingga di situ ada hak nafkah istri, ada hak nafkah anak, di status anaknya juga hak waris dan sebagainya. Makanya ada satu kaidah fikih, tasarruful imamu tasarruful imami 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahah. Jadi tindakan pemimpin berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ketetapan pemerintah yang tentang pencatatan perkawinan itu tujuannya untuk menjaga atau menjamin kemaslahatan masyarakat. Dan ini sejalan dengan jiwa Islam atau misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Lantas siapa yang melakukan pencatatan? Nah, pencatatan pernikahan itu dilakukan oleh petugas nikah. Ini merupakan bentuk kesaksian formal. Jadi secara kan ada saksi dua, misalnya kalau orang menikah dua, laki dan perempuan. Tapi dengan pencatatan lewat misalnya yang dilakukan oleh petugas itu juga merupakan kesaksian secara formal. Sangat kuat pengakuannya dalam hukum ketatanegaraan. Berbeda kalau tidak ada persaksian. Mereka tidak berhak mendapatkan pengakuan dari negara. Berarti tidak mendapatkan haknya dia sebagai warga negara. Apalagi sekarang di era modern, memperlakukan administrasi kewarganegaraan untuk kepentingan perlindungan hukum. Kalau ada masalah-masalah, maka bisa diperkuat ini.
Nah, perkembangan bentuk kesaksian itu seperti ini, ya, sejalan dengan kaidah fikih. La yunkaru tagayyurul ahkam bitagayyuril azminati wal amkina. Ya. Nah, apabila akad hutan piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatat. Ini alasan lain kenapa harus tercatat pernikahan. Jadi alasannya tadi bahwa karena ini pencatatan ini merupakan kewajiban bagi warga Indonesia dalam upaya pertimbangan, ya, untuk mewujudkan kemaslahatan. Apalagi ini merupakan i'lan nikah, catatan sebagai izhar. Dan alasan lain ataukah kenapa pencatatan perkawinan dilakukan, ya, supaya apalagi di era modern ini, ya, perkembangan bentuk kesaksian tentu dapat berubah. Ya. Alasan lain kenapa nikah siri ini tidak dituntunkan, bahkan harus tercatat. Karena pencatatan pernikahan itu dapat dikiaskan dalam perintah pencatatan dalam hutang piutang. Seperti ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bihi ila ajalin musamman faktub. Jadi kalau saja utang piutang harus tercatat, apatah lagi di dalam pernikahan. Ya, sehingga mesti akad nikah begitu luhur yang sakral harus tercatat. Jadi kalau utang piutang saja tercatat, apalagi pernikahan yang begitu mulia. Nah, itu disebut dengan kias. Jadi kalau utang piutang saja harus tercatat, apatah lagi nikah yang merupakan mitsaqan ghalidha. Tadi silakan dengan kiasul aulawi, yang merupakan salah satu bentuk penetapan hukum dalam manas tarjih. Baik, saya kira itu. Ini ada beberapa prinsip, nanti insya Allah mungkin kita lanjutkan. Ada pertemuan akan datang, ada beberapa prinsip-prinsip mendasar yang harus, ya, dijaga dalam rumah tangga. Kita kan tadi bahwa prinsip pertama, apa yang dilakukan itu semata-mata sebagai bentuk pemenuhan perintah agama dan merupakan perwujudan peribadatan. Lalu prinsip yang kedua, bahwa di dalam pernikahan itu ada ikatan dan perjanjian suci antara suami istri yang kita serahkan dengan perjanjian misalkan ghalidha. Jadi bukan hanya kontrak sosial, tapi di situ ada perkara penting dalam rumah tangga dan upaya untuk menghidupkan rumah tangga. Yang ketiga, perlu diingat prinsip nikah itu harus tercatat. Dan ini alasan-alasan yang telah kita sebutkan, sehingga oleh tarjih telah diputuskan itu pada tahun 2010 di Malang, sama dengan putusan salat 5 waktu. Ya, sehingga dalam putusan itu mewajibkan bagi warga untuk mencatatkan perkawinan. Sehingga ketika ada nikah sir dan tidak tercatat, ini tidak sesuai dengan tuntunan tarjih Muhammadiyah. Dan alasan lain kenapa tidak boleh, kenapa harus dicatat, bagian dari iklan, ya, mensaksikan pernikahan. Nah, sekaligus dia adalah merupakan cara modern untuk menjaga kemaslahatan. Jadi kalau muamalat biasa saja harus dicatat, apalagi pernikahan yang begitu mulia dan terbawa nanti sehingga pada, saya kira untuk sementara dan ada sesi tanya jawab. Ya, akan. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas materi yang telah dipaparkan, yang diawali dengan pemaparan terkait dengan dalam pemilihan calon suami, kemudian peminangan, hingga poin terakhir itu terkait dengan hakikat yang membahas tentang prinsip-prinsip pernikahan. Nah, alhamdulillah untuk itu saya memberikan kesempatan kepada ibunda atau ayunda sekalian atau teman-teman yang ada di virtual Zoom ini untuk bisa berdiskusi atau memberikan pertanyaan, satu atau dua pertanyaan. Ada yang
saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Ya, mungkin sembari menunggu Ustadz, saya saya sendiri punya pertanyaan. Ya, ya. Ya, sekarang itu Ustadz, berkaitan dengan hitbah atau peminangan, itu yang paling tren sekarang ini pada kalangan yang bukan apa ya, bukan remaja ya, tapi sudah dewasa. Itu ada istilah komitmen Ustadz. Ya, ini komitmen ini biasanya menjadi modus untuk menjalin hubungan yang mereka anggap sebagai proses hitbah atau peminangan. Nah, ini dan ini banyak eh, menjamur di kalangan remaja-remaja kita yang mungkin baru hijrah, ya bahkan orang-orang yang dewasa sekalipun yang kalau kita lihat itu yang mereka paham terkait dengan agama. Mungkin ini keliru atau seperti apa Ustadz terkait dengan membangun komitmen antara laki-laki dan perempuan ini yang mereka mengatasnamakan itu adalah peminangan atau hitbah. Mungkin mohon diperjelas Ustadz. Baik. Ini bagian dari aspek perwujudan atau upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Dan itu dimulai dari pintu maksudnya itu pernikahan. Dan kita saya jelaskan mempertimbangkan orang yang akan dilamar itu langkah awal untuk memasuki pernikahan yang kita silakan. Makanya Nabi kan tuh keluar di situ sebenarnya ada aspek untuk mengenal ya siapa yang akan dilamar, ya siapa yang dilamar dan bagaimana menerima lamaran itu. Ini membutuhkan silakan dengan ta'aruf. Ta'aruf itu adalah upaya untuk memperkenalkan diri ya kepada pihak perempuan atau mempelai perempuan atau keluarga perempuan supaya bisa dipahami dan diketahui aspek-aspek keserasian di dalamnya. Yang itu bisa lebih tujuannya saling memahami antara satu dengan yang lain. Nah, di sini tidak ada komitmen. Jadi pada konsep awal itu hanya sebatas untuk saling atau untuk memahami sehingga terjadi keselarasan yang kita silakan dengan sepuh. Nah, baru langkah masuknya situ adalah baru khitbah, pelamaran. Dan pelamaran ini juga bukan komitmen tapi salah satu ikatan yang resmi ya bahwa nanti akan melangsungkan akad nikah. Nah, di sini sudah ada ikatan. Salah satu bentuk ikatannya itu larangan menikahi ya orang yang sudah dilamar. Ya, kita tidak boleh menerima pinangan itu bagi perempuan. Laki-laki juga tidak boleh melamar pada wanita yang sudah di. Nah, adanya komitmen misalnya akan melangsungkan pernikahan dan kesepakatan-kesepakatan yang didasari dari ya, kesukaan, ya namanya sukarela, ya suka sama suka yang belum tersampaikan kepada walinya itu bukan disebut dengan khitbah, bukan pelamaran. Dan ini sebenarnya menyalahi karena perjanjian-perjanjian ya dan upaya yang belum diikat, ya, belum ada ikatan. Karena komitmen-komitmen itu seakan-akan akan menghalangi orang lain untuk masuk. Ya, padahal prinsipnya masih boleh karena belum dilamar. Ya, jadi kalau belum masa pinangan atau khitbah dengan hanya komitmen seakan-akan menutup diri. Jadi kedua belah pihak untuk melamar yang lain ataukah menutup diri untuk menerima lamaran. Padahal kondisi seperti ini bukan
eh, bukan pada waktunya, belum bisa dinyatakan sebagai bukan menjadi penghalang. Seakan-akan kita sendiri yang menutup pintu itu, padahal syariah masih membolehkan. Sehingga situ ada komitmen secara tidak langsung menghalangi orang lain untuk masuk, ataukah menghalangi diri kita untuk menerima daripada yang lain, karena ada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang dianggap kalau kesepakatan itu melanggar janji bisa jadi bentuk pengkhianatan. Dan kita bisa kan dengan sumpah, sumpah yang tidak dibenarkan. Kan sebenarnya kan sama dengan sumpah itu. Nah, padahal Nabi kan Allah telah kan melarang wala taj'alu aymanakum an tabarru, jangan kamu buat kesepakatan untuk menghalangi orang lain berbuat baik. Ya, sehingga komitmen-komitmen ini secara tidak langsung itu membatasi diri kita untuk membangun silaturahim kepada yang lain yang masih terbuka peluangnya. Nah, itu yang seharusnya tidak dilakukan karena sengaja membuat janji yang seharusnya tidak seperti itu. Ya, janji-janji atau kesepakatan untuk menikah nah, itu berarti melakukan kesepakatan yang belum tentu menjadi ketetapan, hingga menghalangi diri atau ke orang lain untuk masuk. Nah, kecuali kalau ya sudah disampaikan kepada orang tua masing-masing, nah, itu namanya sudah khitbah namanya. Karena namanya lamar itu kepada wakil, pada walinya. Oleh karena itu, menurut pandangan Tarjih Muhammadiyah, cara seperti ini tidak dituntunkan. Ya. Melainkan hanya sebatas untuk ikhtiar untuk memahami calon suami dan istri. Ya sebatas itu. Tidak ada komitmen untuk melakukan pernikahan pada waktunya. Namanya komitmen akan menikah misalnya setelah kuliah, berkomitmen untuk menikah. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan ya akan dengan pacaran, pacaran yang dikemas dalam bentuk semi pinangan. Padahal itu bukan pinangan. Untuk apa tadi? Untuk untuk menjaga kemaslahatan, kehormatan, dan tidak menutup diri dari kebaikan-kebaikan. Bagaimana menutup diri orang lain? Itulah yang saya katakan tadi. Wala taj'alu aymanakum an tabarru. Jadi janganlah kamu membuat janji-janji kamu itu untuk menghalangi untuk melakukan amal soleh ataukah kebaikan-kebaikan. Ya, sekira itu wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Betul sekali itu. Eh, Kemudian di sini Ustaz ada di eh, chat juga, meeting chat pertanyaan dari Ibunda Hasrah PDA Goa. Pertanyaannya mungkin saya bacakan Ustaz mohon izin. Dalam pernikahan itu harus sekufu untuk menciptakan keluarga sakinah. Maksudnya sekufu itu bagaimana Ustaz? Kemudian saya langsung bacakan saja yang kedua Ustaz. Ini dari Ayunda Rosnawati. Izin bertanya Ustadz terkait peminangan atau lamaran yang tren sekarang yang sudah hampir menyerupai prosesi pernikahan. Dalam hal ini pemasangan cincin dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Bagaimana Islam mengatur proses khitbah? Haruskah menghadirkan calon mempelai laki-laki ketika melamar atau cukup keluarga pihak laki-laki saja? Ya, jadi ada istilahnya ini mungkin Rosna engagement, istilah zaman sekarang itu. Jadi sebelum pernikahan dipertemukan bertukar cincin di situ, Ustaz. Ya, pada masa lamaran atau hitbah itu. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Jadi ya kita telah jadi kuf itu ada namanya ada keselarasan. Nah, keselarasan yang maksud itu dari segi agama, ya, bahwa orang itu adalah mereka yang ya misalnya yang beriman kepada Allah, yang Muslim, ya, maka tidak ya, perkenankan untuk menikah beda agama.
Kemudian sisi lain dari segi akhlak dan moral, perlu mempertimbangkan keserasian, ya, keserasan dalam hal akhlaknya. Tentu bagi kita yang berakhlak yang baik, berharap juga ya mempertimbangkan yang akan dilamar atau yang akan melamar itu dari sisi akhlaknya. Itu yang dua yang pokok. Jadi agama, keserasian agama dan keserasian akhlak. Kemudian lain sebagai penunjang-penunjang. Nah, di antaranya adalah keturunan baik-baik, ya tidak walau ya, tidak menikahi keturunan-keturunan yang bermasalah, kan? Nanti pada akhirnya akan mempengaruhi di dalam rumah tangga. Nah, ada walaupun sebagian kalau orang Arab itu sayyid dengan sayyid, ya keturunan Nabi dengan keturunan Nabi. Nah, tapi itu yang sifatnya kasuistik dari kalangan orang Arab. Tapi pada prinsipnya di situ adalah sekufu dalam hal uh, uh, keagamaan dan karakter atau sifat-sifat akhlakul karimah. Jadi adanya keserasian akhlak, akhlaknya harus berakhlak mulia. Walaupun dari segi akhlak ada yang lembut, ada yang tegas, ada yang pendiam, tapi pada prinsipnya di situ adalah akhlak-akhlak yang baik. Nah, itu harus menjadi pertimbangan. Kasihan kalau istrinya akhlaknya mulia, lalu suaminya karakternya bermasalah, misalnya tidak sholat, tidak puasa, ataukah suka memukul misalnya. Dalam hal seperti ini harus dipertimbangkan. Untuk apa? Untuk menjaga keserasian tadi, keserasian yang akan memberikan kekuatan, yang akan mengokohkan. Karena dengan keserasian itu terciptalah yang disebutkan dengan yuqatiluna fi sabili saffan, karena bunyan marsus. Dan dengan demikian akan saling menghormati. Jadi ada saling toleransi. Nah, termasuk dalam ini adalah ilmu. Dari sukufu di dalam ilmu. Ya. Karena ilmu yang berbeda, misalnya dia tidak paham agama, sedangkan suaminya, istrinya tidak, dia paham, tapi suaminya ini tidak paham. Itulah yang akan nanti menyulitkan dirinya di dalam mempertahankan keluarga sakinah. Dengan harapan ketika dia paham, dia berilmu, mereka kuat dalam ikatan-ikatan janji untuk memenuhi keluarga sakinah dalam upaya untuk melahirkan kader-kader. Walaupun pertimbangan kufu ini ya, tidak menjadikan kalau tidak sekufu serasi jadi batal. Tapi dari segi aspek kemaslahatannya itu ya sangat dibutuhkan sekali. Ya, dalam hal pertimbangkan kemaslahatan. Ya, baik seperti itu. Oh, terus yang kedua, ini terkait dengan lamaran dan sekarang hampir menyeluruh proses pernikahan dalam hal pemasangan cincin dari calon mempelai laki-laki dan calon perempuan. Ya, kalau sebenarnya kalau sudah terjadi akad nikah ya boleh saja. Tapi kalau sebelum terjadi belum namanya akad, ya, di mana saling pertukaran dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, berarti di situ nanti ada ya misalnya bersentuhan yang belum menjadi mahram, kan? Belum menjadi mahram. Ya, sehingga ini seharusnya tidak dilakukan kecuali setelah terjadi akad nikah. Nah, kalau akad nikah ya lebih daripada itu. Pasang cincin, kemudian untuk menjaga maka tidak boleh. Sifatnya ya. Kalau itu dilakukan sebelumnya maka harus dihindari. Tapi kalau itu penyerahannya dari pihak wali saja dan tidak dipasangkan oleh calon mempelai calon suami atau istri laki-laki dan perempuan ya punya boleh, karena itu sesuatu sebagai pengantar
ya, bahwa sebagai bentuk keridhaan, ya. Ini mungkin istilahkan dengan komitmen, ya, komitmen kesungguhan. Jadi sebagai bentuk kesungguhan dan kejujuran, ya. Jadi namanya sidq ala sidqi, sebagai bentuk kejujuran dan pernyataan kebenaran bahwa betul-betul dia jujur di dalam pernikahan itu, ingin menikah. Jadi kalau sifatnya ada perantaranya laki-laki dan perempuan, hukumnya boleh. Tapi kalau yang itu dia yang langsung, maka tentu di sini tidak boleh terjadi seperti itu, harus dihindari. Karena nanti otomatis ada temu, kemudian bersentuhan kulit bukan mahramnya, ya, maka seharusnya dihindari. Ya. Tapi Ustadz, tapi ini bisa dihadir Ustadz, calon mempelai laki-laki pada saat proses lamaran itu atau khitbah itu. Oh iya boleh, bahkan bagus dia hadir, karena laki-laki itu sebenarnya melamar. Hanya kan kalau di kampung adat kita dilamar kan. Ya, Ya. padahal laki-laki kan melamar dengan ke walinya. Berbeda kalau perempuan, perempuan walinya. Tapi laki-laki dialah yang melamar di situ. Hanya kenapa pada orang lain supaya, ya, di situ ada saling tolong menolong. Kemudian ada pihak keluarga yang paham ataukah juga memahami bahwa ini adalah proses bagian daripada khitbah. Maka ketika calon mempelai laki-laki hadir, ya maka itu bagus. Sehingga orang lihat, oh siapa yang datang yang melamar itu. Nah, langsung ta'aruf dengan keluarga. Kan bagaimana mungkin Allah, Nabi menyatakan, laki-laki kan perempuan. Perempuan itu dinikahi karena misalnya keturunannya, hartanya. Nah, tapi itu sebenarnya yang pokok itu adalah agamanya. Jadi yang nomor satu itu agama. Karena nanti mengikut yang lain. Nah, kalau dia tidak tahu di mana orangnya, maka pihak perempuan tidak bisa mempertimbangkan itu dari aspek apanya, aspek agamanya, aspek akhlaknya. Yang boleh saja pihak perempuan sudah tahu, tapi orang-orang atau keluarganya yang hadir ketika itu dengan melihat calonnya dia sudah bisa. Maka lamaran-lamaran ini, yang apa, lamaran terbentuk itu kan salah satu cara apakah melanjutkan pernikahan atau tidak. Boleh saja lamaran hanya ditolak, artinya tidak jadi setelah melihat orangnya. Jadi ajang khitbah itu juga ajang untuk menentukan sikap, apakah diterima lamarannya atau ditolak. Sehingga jangan dipastikan bahwa kalau sudah melamar sudah pasti diterima. Karena situ melamaran saya itu kan penawaran namanya, menyatakan diri akan menikahi. Nah, kalau pihak perempuan yang menyatakan terima, karena setelah melihatnya itulah dia. Nah, makanya ada menerima lamaran. Khitbah. Saat kapan? Setelah melihat kedua belah pihak, maupun laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau ada pihak laki-laki saja tanpa ikut calon pengantinnya, ya tetap sah. Namanya perwakilan, mewakilkan, namanya wikalah. Pelamaran diwakilkan terhadap orang lain juga hukumnya boleh, penting dikenal siapa yang diwakilkan itu. Ini sebenarnya tradisi di kampung kita tidak melibatkan laki-laki. Calonnya seharusnya dia juga harus datang supaya pihak perempuan tahu di mana orangnya. Dia akan berdiskusi di situ. Kemudian dia lihat dia sholat. Kemudian nanti kalau masuk waktu zuhur dia juga sholat. Dilihat. Yang datang melamar itu tidak tahu sholat zuhur menjadi 4 rakaat. Khawatir kalau dia sholat zuhur 3 rakaat. Nah, berarti dia tidak tahu. Jadi itu ajan ta'aruf juga pihak keluarga. Ya baik kalau laki-laki itu bisa. Ya, Allah. Alhamdulillah.
Baik Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasan dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibunda atau Ayunda yang hadir di materi kita pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak atas pemaparan materi yang begitu sangat-sangat bermanfaat bagi kami semua. Nah, sebagai akhir dari pertemuan kita malam hari ini, mohon kesediaan kepada Ustadz untuk memberikan closing statement. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik. Ya, pernikahan itu terhormat karena orang yang masuk di dalamnya akan terangkat kehormatannya. Kehormatan karena tujuan dari pernikahan itu adalah lahirnya kader-kader yang takarrub kepada Allah, bisa beribadah kepadanya dan saling menghormati dalam upaya mewujudkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maka prinsip-prinsip pernikahan itu harus kita jaga betul. Baik yang telah melangsungkan pernikahan dalam rumah tangga ataupun yang belum, bahwa prinsip dalam pernikahan itu sebagai bentuk pemenuhan perintah agama, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian, Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.